Selamat pagi Ibu Sumini dan teman-teman mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Sejarah. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang topik yang pertama, indikator dan tujuan instruksional. Yang kedua, itu adalah materi pembelajaran dan buku teks. Dan yang ketiga, berlatih menyusun RPP atau rancangan pembelajaran sesuai dengan struktur yang berlaku. Dan akan kami presentasikan dengan beberapa orang, yang diantaranya Andia Rizky. Boleh melambaikan tangan ke kamera. Nah, itu Andia Rizky. Dan yang kedua, Frater Oswaldus Mario Rupa. Halo, Mas Paulus. Dan saya sendiri dengan Lukas Meniawan. Oke, kita masuk ke topik yang pertama. Oke. Yang pertama, indikator dan tujuan instruksional. Nah, dari sini kita akan melihat beberapa indikator-indikator yang dipenuhi dalam perencanaan pembelajaran, dan nantinya akan lihat bagaimana apa saja yang dibutuhkan dalam perencanaan pembelajaran. Nah, bagaimana dengan indikator pencapaian kompetensi? Nah, di sini kita harus tahu pengertiannya terlebih dahulu. Nah, pengertiannya atau ringkasannya bahwa perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi atau diteliti untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Nah, di sini dari hal indikator pencapaian kompetensi itu harus dirumuskan dengan menggunakan kata kerja. Nah, kata kerja ini bersifat operasional yang dapat diukur. Nah, apa saja? Yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tiga komponen itu menjadi kata kunci atau kata kerja operasional untuk mendukung indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga, dari hal-hal itu kita harus tahu rumusan kemampuan yang harus dilakukan atau ditampilkan oleh siswa untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar atau KD. Nah, di sini kita akan lihat bahwa pencapaian kompetensi dasar itu merupakan titik tolak ukur ketercapaian suatu KD, tadi kompetensi dasar. Nah, dalam hal ini sesuai dengan maksud bahwa indikator pencapaian kompetensi menjadi acuan penilaian mata pelajaran tertentu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Pada poin pertama, tujuan pembelajaran itu merupakan gambaran proses dan hasil belajar yang diharapkan dan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan KD tadi. Di poin kedua, tujuan pembelajaran itu adalah kemampuan yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran itu mencakup kemampuan yang akan dicapai siswa selama proses belajar dan hasil akhir belajar pada suatu kompetensi dasar atau KD tadi. Nah, setelah kita tahu indikator dan tujuan pembelajaran tadi, kita harus tahu persamaan keduanya. Apa sih persamaannya? Nah, pada poin pertama, persamaannya adalah merujuk pada pengertiannya sendiri. Dari tujuan pembelajaran itu mencerminkan arah yang akan dituju selama pembelajaran berlangsung. Itu persamaan pertama. Persamaan kedua, itu dari arah itu adalah proses. Bagaimana proses pembelajaran itu harus mengacu pada tujuan pembelajaran. Persamaan yang ketiga, itu perlu diingat bahwa proses pembelajaran tadi dikelola dalam rangka memfasilitasi siswa-siswi agar dapat mencapai KD tadi. Yang keempat, dalam hal pencapaian itu punya titik tolak ukur yang tadi disebutkan bahwa kemampuan yang dirumuskan dalam indikator pencapaian kompetensi. Nah, kenapa? Karena kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi, yang berhasil mengoptimalisasi, maka arah pembelajaran itu hendaknya akan mengacu pada indikator pencapaian kompetensi itu sendiri. Dan yang terakhir dari persamaan indikator pencapaian kompetensi dengan tujuan pembelajaran adalah dari fungsi keduanya sebagai acuan atau arah proses dan hasil pembelajaran itu sendiri. Nah, setelah kita tahu persamaannya, kita akan lihat apa perbedaannya.
Tentu perbedaan yang pertama adalah tujuan pembelajaran itu adalah gambaran dari hasil proses belajar yang akan diraih nantinya dan selama pembelajaran itu berlangsung. Yang kedua, tujuan pembelajaran adalah target kemampuan yang akan dicapai oleh seluruh siswa. Nah, dengan demikian kesimpulan bahwa perbedaan dari indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran adalah bahwa kemampuan yang dirumuskan pada indikator pencapaian kompetensi merupakan target pencapaian kemampuan individu siswa. Nah, sedangkan kemampuan yang dirumuskan pada tujuan pembelajaran merupakan target pencapaian kemampuan siswa secara kolektif atau bersama. Nah, kita masuk ini ke tujuan instruksional. Di sini adalah bahwa secara singkat digarisbawahi bahwa suatu pernyataan yang menjelaskan atau menunjukkan penampilan atau keterampilan yang diharapkan sebagai hasil dari proses belajar. Hasil akhir dari hasil proses belajar itu sendiri. Nah, setelah kita tahu tujuannya, kita akan lihat apa sih manfaat dari tujuan instruksional ini. Yang pertama, bisa kita lihat, di sini yang pertama adalah kita sebagai pendidik itu menentukan tujuan proses belajar mengajar. Yang kedua, menentukan persyaratan awal instruksional. Ketiga, itu merancang strategi instruksional. Yang keempat, memilih media pembelajaran. Yang kelima, menyusun instrumen tes sebagai evaluasi belajar. Dan yang terakhir, melakukan tindakan perbaikan pembelajaran. Nah, setelah kita tahu manfaatnya, ada dua macam tujuan instruksional itu. Apa sih? Yang pertama, yaitu tujuan instruksional umum atau TIU, sering pendidik sebut. Yang kedua, itu adalah tujuan instruksional khusus atau TIK. Nah, yang pertama, pada poin pertama ini adalah pembaruan sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia sekarang ini khususnya dimaksudkan agar guru selalu dituntut untuk menyadari tujuan dari kegiatannya pembelajaran itu setelah belajar mengajar ya. Dengan kata kunci titik tolak kebutuhan siswa tadi. Itu perubahan paradigma di zaman sekarang. Yang kedua, dalam hal merancang sistem belajar atau belajar mengajar yang akan dilakukannya, itu para pendidik harus melalui langkah-langkah pertama atau tahapan-tahapan pertama yang pendidik lakukan adalah membuat tujuan instruksional itu sendiri. Nah, dengan tujuan instruksional itu, yang pertama, pendidik atau guru itu harus mempunyai arah atau tujuan dalam memilih bahan pelajaran. Yang kedua, memilih prosedur atau metode mengajar itu sendiri. Itu harus diketahui oleh para pendidik. Yang kedua, siswa-siswi. Nah, siswa-siswi ini harus mengetahui arah belajarnya, mau dikemanain. Nah, yang ketiga, setiap guru atau pendidik itu mengetahui batas-batas tugas dan wewenangnya dalam mengajarkan suatu bahan, sehingga diperkecil atau dipersederhanakan. Nah, kemungkinan jika ada celah atau gap yang saling menutup atau overlap antar guru. Jadi ini harus mengetahui beberapa batasan-batasan tugas dan wewenang guru. Seringkali guru melangkahi tugas beberapa wewenangnya. Ini banyak yang terjadi. Yang keempat, guru itu mempunyai patokan. Tadi sudah diarahkan bahwa ada tujuan yang harus dicapai dalam mengadakan penilaian kemajuan belajar siswa. Dan yang kelima, guru itu adalah tentu sebagai pelaksana dan petugas-petugas pemegang kebijaksanaan atau decision maker dan mempunyai kriteria untuk mengevaluasi kualitas maupun efisiensi pengajaran. Nah, kita balik lagi ke pengertian dari tujuan TIU dan TIK tadi. Nah, sedikit disinggung bahwa TIU dan TIK ini sangat penting dalam perumusan tujuan instruksional itu sendiri. Nah, yang pertama, tujuan instruksional umum atau TIU itu mempunyai garis besar pengertiannya adalah tujuan pengajaran yang merupakan suatu perubahan perilaku siswa. Yang belajar itu masih merupakan perubahan internal, perubahan dalam diri sendiri yang belum dapat dilihat dan diukur. Itu pengertian yang pertama dari TIU. Nah, contoh yang sederhana bahwa setelah melakukan pelajaran, siswa-siswi itu diharapkan oleh guru dengan memahami penjumlahan 1+1, 2+2. Nah, kata kerja memahami di sini adalah penjumlahan. Nah, dari kata penjumlahan itu, tambah-tambah tadi, itu merupakan kata kerja yang bersifat umum, kata kunci yang harus dicapai oleh siswa.
apakah siswa itu mengerti tujuan maksud yang diajarkan saat itu. Nah, yang bersifat umum tadi dan memahami penjumlahan karena dapat ditafsirkan secara berbeda. Jadi, para siswa itu tentu harus memahami konsep penjumlahan. Nah, itu yang harus dituju dari sistem TIO ini sendiri. Kita masuk ke tujuan TIK tadi. Nah, tujuan pengajaran itu dilihat di mana adanya perubahan perilaku atau yang dapat diukur dan dilihat. Nah, ini berbeda dengan tadi yang belum dapat diukur dan tidak dapat diukur dalam TU tadi. Tapi dalam TIK itu sudah dapat dilihat dan dapat diukur. Nah, kata kerjanya apa? Kata kerjanya itu menggambarkan perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku itu dilihat secara spesifik sehingga memungkinkan dilakukan pengukuran tanpa menimbulkan lagi berbagai perbedaan penafsiran. Nah, misal contohnya sikap atau siswa itu akan menunjukkan sikap positif. Nah, sikap positif terhadap kebudayaan nasional. Nah, dapat lebih dikhususkan dengan mengatakan siswa akan membuktikan penghargaannya terhadap seni tari nasional dengan ikut membawakan suatu tarian dalam perpisahan kelas. Di sini dimaksudkan bahwa siswi tentunya akan dihadapkan pada suatu masalah sosial atau problem solving yang dimana dihadapkan pada dia menganalisa sendiri bagaimana dia berpendapat akan tujuan pembelajarannya. Di sini dia kata kuncinya adalah membuktikan akan penghargaannya terhadap kebudayaan Indonesia. Jadi kita tahu secara perilaku dia akan secara spesifik menggambarkan bagaimana dia akan dilihat dan diukur oleh guru itu sendiri. Nah, setelah kita akan melihat dari tujuan instruksional dan indikator, kita akan melihat indikator-indikator atau pembelajaran-pembelajaran lain dalam perencanaan pembelajaran. Dan kita akan lihat dari materi pembelajaran dan buku teks yang akan dipaparkan oleh Saudari Andia. Silakan. Halo teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran dan buku teks. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang materi pembelajaran. Di sini pengertian pertama materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator. Next. Oke. Dalam pengembangan materi belajar, guru harus mampu mengidentifikasikan dan mempertimbangkan hal-hal berikut. Ada 8 hal yang harus dipertimbangkan guru dalam pengembangan materi belajar. Yang pertama adalah potensi peserta didik meliputi potensi intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan potensi vokasional. Dan yang kedua, relevansi dan karakteristik daerah. Jika peserta didik bersekolah di daerah pantai, maka pengembangan materi pembelajaran diupayakan agar selaras dengan kondisi masyarakat pantai. Yang ketiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik, pengembangan materi pembelajaran diupayakan agar manfaat dapat dirasakan peserta didik dalam waktu yang relatif singkat setelah sesuatu materi pembelajaran telah dilaksanakan. Yang kelima, struktur keilmuan yang sesuai dengan materi pembelajaran suatu ilmu. Dan yang keenam, aktualitas, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Mengembangkan materi pembelajaran hendaknya mempertimbangkan potensi peserta didik, tingkat perkembangan peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, alokasi waktu, dan perkembangan peradaban dunia. Ketujuh, relevansi kebutuhan pendidik dan tuntutan lingkungan. Dan yang terakhir adalah alokasi waktu.
Kemudian kita akan membahas tentang buku teks. Yang pertama, buku teks adalah buku yang berisi bahan tertulis untuk memberikan pelajaran. Buku teks memainkan peran utama dalam pengajaran bahasa di kelas pada semua jenjang pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa buku teks adalah buku standar yang berisi teks pelajaran atau bahan ajar dari suatu cabang ilmu atau bidang studi yang digunakan di sekolah atau lembaga pendidikan untuk mendapatkan sertifikat atau gelar. Selanjutnya. Berikut ini adalah fungsi dari buku teks. Yang pertama, sebagai sumber untuk latihan-latihan bahan ajar secara lisan dan tertulis baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, sebagai pedoman untuk latihan berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Dan ketiga, sebagai pegangan bagi pelajar siswa dan tugas mandiri. Keempat, sebagai pemandu bagi kegiatan belajar mengajar di kelas. Kelima, sebagai perwujudan dari silabus yang telah digariskan. Keenam, sebagai kerangka kerja bagi guru dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir adalah sebagai pengaman, petunjuk, dan bantuan bagi guru yang kurang berpengalaman. Oke, sekarang kita masuk ke berlatih. Nah, berlatih menyusun rancangan pembelajaran sesuai dengan struktur yang berlaku oleh Frater Oswaldus. Frater Mario, saya persilakan. Baik sekali teman-teman. Baik, kita akan melanjutkan pada materi yang berikutnya, yaitu cara menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan struktur yang berlaku. Nah, sebelum kita masuk pada poin-poinnya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu RPP, sehingga kita bisa mengetahui lebih mendalam mengenai RPP itu sendiri. Nah, RPP merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, laboratorium, dan atau lapangan untuk setiap kompetensi dasar. Karena itu, apa yang tertuang di dalam RPP memuat hal-hal yang langsung diadakan dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian penguasaan suatu KD. Nah, dalam penyusunan RPP, guru harus mencantumkan standar memayungi KD akan disusun dalam nya. Secara rinci itu agar para siswa dapat Mas, putus ya? materi yang benar-benar kita pilih atau yang kita sudah mengetahui bahwa itu dapat berguna bagi siswa. Nah, metode pembelajaran adalah cara yang kita gunakan dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, langkah awal, langkah ada kegiatan intinya dan ada kegiatan penutupnya. Kita akan melihat sebentar. Dan juga sumber belajar seperti buku dan sebagainya, itu yang kita akan gunakan. Nah, penilaian ini penilaian dari guru sebagaimana siswa itu belajar atau beraktivitas dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, sebelum itu kita pun secara umum mengenai ciri-ciri rencana pembelajaran RPP yang baik adalah yang memuat aktivitas dilaksanakan oleh akan menjadi pengalaman belajar sebagai siswa akan melihat bagaimana guru itu mengajar dan sebagainya, sehingga siswa dapat mengambil motivasi dari guru bagaimana ia harus mengajar ataupun juga belajar. Nah, yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran disusun secara sistematis dalam tujuan pembelajaran yang dapat dicapai. Ya, tujuannya jelas bahwa agar
siswa itu dapat memahami dan juga dapat mengikuti apa yang disusun dalam RPP. Juga ini sangat berguna bagi guru tersebut, sehingga guru dapat mengajar sesuai dengan apa yang ia telah rencanakan. Nah, yang ketiga, langkah-langkah pembelajaran disusun secara rinci sehingga RPP itu digunakan oleh guru lain. Misalnya, ketika guru mata pelajaran tidak hadir. Nah, ini sangat mudah dipahami oleh siswa sendiri. Siswa juga bisa membaca kriteria tersebut dan walaupun gurunya tidak masuk, ia dengan sendirinya dapat mengikuti apa yang telah tertera dalam RPP tersebut. Nah, itu teman-teman. Nah, kita akan masuk pada langkah-langkah penyusunan rencana pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran maksudnya. Yang pertama, A, mencantumkan identitas. Nah, itu adalah nama sekolah, mata pelajaran, kelas 1 semester. Di sini saya mengambil contoh SMA Negeri Insana Tengah dan mata pelajaran sendiri adalah sejarah. Kelas 12A, semester 2. Nah, yang berikut kita berbicara mengenai standar kompetensi. Tentu dari penjabaran ini pengertiannya saya pikir sudah dijelaskan oleh Saudara Lukas di bagian awalnya. Standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator dan sebagainya itu sudah dijelaskan secara rinci. Di sini saya hanya mencontohkan apa saja yang tertera di dalam kompetensi dasar berhubungan dengan materi sejarah kemerdekaan Indonesia seperti itu. Nah, yang berikut dalam standar kompetensi itu siswa dapat mengungkapkan pikiran, pendapat, perasaan, fakta secara lisan dengan suatu materi yang dibahas, menceritakan tentang hasil pengamatan latar kemerdekaan sampai kemerdekaan itu sendiri terjadi. Kompetensi dasar ini kita melihat tentang tentu masih saja berhubungan dengan sejarah kemerdekaan Indonesia. Namun siswa dapat menceritakan mengenai hasil pengamatan yang diperoleh. Kemungkinan siswa dapat memperoleh dengan cara wawancara melalui guru atau memang para siswa turun langsung ke lapangan untuk melihat seperti contohnya seperti mereka bisa mengunjungi mana mereka para tokoh melakukan penyusunan proklamasi seperti itu. Jadi mereka turun langsung ke lapangan dan melihat dan dari situ dapat mengetahui jelas, oh ternyata seperti ini yang terjadi. Lanjut. Nah, ini indikatornya. Ada beberapa bagian. Yang pertama, para siswa secara berkelompok dapat menyampaikan materi dengan suara lantang dan kita sudah masuk siswa itu beraktivitas di dalamnya. Nah, yang kedua, dapat menyampaikan materi yang isinya jelas dan lengkap dan tidak meragukan. Tentunya dari para siswa sebelumnya telah melakukan observasi terlebih dahulu. Tentunya mereka sudah menyusun dengan semestinya bagaimana isi yang akan mereka sampaikan. Nah, itu teman-teman. Nah, yang ketiga, dapat menggunakan kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Tentunya kalau kita mempresentasikan sesuatu, ya tentu jangan terlalu
menggunakan kata-kata yang lebih tinggi, tapi menggunakan kata-kata yang mudah yang dapat dipahami oleh siswa-siswa yang lain atau audiens tersendiri. Nah, yang keempat, dapat menjawab atau memberikan keterangan atas pertanyaan-pertanyaan tentang isi dari materi. Nah, tentu ini kita akan melihat pada sesi diskusi nanti bagaimana mereka menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh audiens. 5, dapat menyampaikan materi dengan sikap atau penampilan yang baik. Ya, juga bersumber pada penampilan dari segi fisik, berpakaian, dan sebagainya. Itu perlu diperhatikan juga. Nah, yang berikut B, tujuan pembelajaran. Ini yang tadi saya sudah jelaskan bahwa di akhir pembelajaran apa yang akan dipetik oleh para siswa. Nah, seperti di sini tentunya masih saja berhubungan dengan sejarah kemerdekaan Indonesia. Setelah siswa melakukan pengamatan pada tempat-tempat bersejarah, memahami lebih mendalam mengenai kemerdekaan yang terjadi di Indonesia. Nah, karakter yang dibutuhkan dan diharapkan oleh para guru yaitu kreatif, diperlukan siswa yang kreatif, aktif, berani menemukan pendapat. Karena yang dalam proses belajar mengajar itu adanya sesi presentasi dan juga diskusi dan sebagainya. Tentu dibutuhkan kriteria seperti kreatif, aktif, dan berani menemukan pendapat oleh siswa sendiri. Itu harus dicantumkan. Nah, yang berikut adalah materi pokok, menjelaskan tentang materi yang akan dibahas, seperti mengenai perjuangan para tokoh melawan sekutu. Ini adalah materinya. Dan metode pembelajaran adalah hal yang akan kita lakukan, misalnya seperti presentasi. Nah, presentasi ada diskusi. Bagaimana audiens itu dapat melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang belum mereka pahami. Dan setelah itu akan dilanjutkan juga dengan beberapa bagian dan yang terakhir adalah pemberian tugas dari guru sendiri. Nah, yang berikut E, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Itu ada kegiatan awal seperti yang para guru lakukan ketika di SMA. Yang pertama tentunya guru menyapa selamat pagi dan sebagainya, menanyakan tentang kabar, dan juga setelah itu diikuti dengan doa kalau memang kita adalah orang-orang yang beriman ya. Setelah itu presensi dan memberikan persepsi yang dengan di mana guru motivasi kepada siswa agar siswa secara semangat dalam mengikuti langsung. Nah, guru juga memberikan motivasi kepada siswa agar bisa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai tujuan yang akan dicapai dari kegiatan tersebut dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Lanjutkan. Baik sekali. Setelah ada kegiatan awal, kita beranjak ke kegiatan inti. Di sini tentunya mulai masuk dalam proses di mana yang pertama siswa mempresentasikan apa yang mereka dapat dari hasil wawancara mengenai latar belakang kemerdekaan, atau mereka dapat presentasi apa yang mereka dapat di observasi mereka. Nah, yang kedua yang lain ada beberapa hal yang tidak dipahami oleh siswa. Nah, tentu siswa-siswi atau audiens tersebut diberikan kesempatan untuk bertanya. Yang ketiga, siswa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Ini seperti dilanjutkan saja ketika audiens bertanya, tentu setelah itu
Mereka mendiskusikan pertanyaan tersebut dan mereka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang keempat, guru mengulas sedikit mengenai materi yang dibahas kelompok mereka agar setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, tentunya tidak semuanya itu sempurna. Karena kita percaya bahwa guru mengetahui segalanya. Pelajar dari. Oleh sebab itu, guru mengulas kembali tentang materi dan juga mengenai pertanyaan-pertanyaan yang belum dipahami sama sekali oleh yang berikut. Kelima, konfirmasi. Terjadi interaksi antara guru dan siswa mengenai pelajaran yang diajarkan. Dalam hal ini, ketika guru menjelaskan, tentu pastinya siswa-siswi ada yang belum mengetahui lagi, ada yang belum memahami secara rinci. Tentu ada saling bertanya satu sama lain sehingga mereka, para siswa, dapat memahami lebih. Itu guru dan hasil dari materi yang mereka sudah bicarakan dari akhir. Dan yang berikut hanya pekerjaan rumah dan memberikan gambaran tentang materi selanjutnya. Ini dimana setelah presentasi, setelah pertanyaan dan semuanya selesai, guru memberikan tugas, tentunya masih saja berhubungan dengan kegiatan hari itu. Dan guru juga memberikan sedikit materi selanjutnya atau minggu depan seperti itu pada kegiatan yang selanjutnya akan diadakan. Nah, yang berikut adalah alat dan sumber belajar. Yang buku-buku sumber tentunya berhubungan dengan apa yang digunakan, dan juga alat peraga seperti infokus atau apa yang digunakan saat presentasi seperti itu. Itu berbeda yang kita penilaian. Tentunya ini dilakukan oleh guru. Bagaimana ia melihat siswa benar-benar belajar langsung atau yang hanya sekedar mengikuti dan sebagainya. Itu tentunya dikembalikan kepada guru yang menilai bagaimana siswa itu beraktivitas. Nah, di sini ada 3 poin penting dalam penilaian, yaitu penilaian kognitif, intelijen. Jadi, guru memberikan kuis, tugas, dan sebagainya agar itu dapat melatih kemampuan berpikir siswa. Dan penilaian afektif itu menyangkut sikap. Bagaimana sikap siswa dalam di dalam kelas saat presentasi, tanya jawab, dan sebagainya. Tentunya yang kita harapkan adalah sikap yang baik ya. Apalagi kita adalah orang-orang yang beriman, tentunya sikap moral itu harus perlu ditunjukkan. Dan C itu penilaian psikomotorik. Ini kemampuan skill, berhubungan juga dengan fisik sebenarnya. Bagaimana siswa itu semangat dalam mengikuti kegiatan atau proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, yang terakhir adalah instrumen penilaian, itu harus terlampir dalamnya. Nah, ini dia instrumen penilaian. Terlampir menyetujui di bagian bawah dari RPP itu tentunya harus
lampirkan juga tentang penyetujuan dari kepala sekolah. Maaf, di sini sebenarnya kepala sekolah dari SMA ya. Jadi kepala sekolah namanya itu harus ditulis di bagian bawahnya serta NIP-nya. Nah, dan juga tempat dan juga tanggal dan tahun. Mabesi 3 September 2020 dan juga wali kelas 12A serta NIP-nya juga. Nah, penyusun adalah Oswaldus, saya sendiri. NIM juga saya lampirkan di sini. Nah, ini teman-teman, ini adalah format dari RPP. Jelaskan ini hanya sekedar formatnya saja. Ada langkah-langkahnya. Tentunya saya harap juga teman-teman bisa mempelajari dan belajar untuk cara untuk menyusun RPP. Ini sangat berlaku bagi kita ketika kita sudah mulai melakukan magang dan sebagainya. Itu sangat penting, kita harus mengetahui secara jelas. Oke, nah itu teman-teman 3 topik yang sudah kita bahas semuanya. Di sini sudah terlampir sumber bacaan, sumber referensi yang dipakai. Di sini saya juga di sini RPP-nya, RPP dari buku Pak Hendra juga yang sudah direferensikan, serta pembelajaran era 4.0. Nah, sekian dari kelompok kami. Kelompok 4, bila ada pertanyaan bisa dilanjutkan di WhatsApp group, WA group. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua.